Halo siswa-siswi kelas 7 SMP Negeri 4 Langke Rembong. Jumpa lagi bersama saya Ibu Asri. Apa kabar kalian? Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Kemarin kita sudah membahas materi tentang sel dan jaringan. Hari ini kita akan membahas materi tentang organ dan sistem organ. Adapun tujuan pembelajaran yang diharapkan dari peserta didik adalah: yang pertama, peserta didik mampu mendefinisikan organ dengan benar. Yang kedua, peserta didik mampu menyebutkan jenis organ penyusun tubuh organisme. Dan yang ketiga, peserta didik mampu membedakan sel, jaringan, organ, dan sistem organ. Materi pertama yang kita bahas adalah organ. Organ adalah kumpulan dari beberapa macam jaringan berbeda yang akan membentuk satu kesatuan untuk melakukan fungsi tertentu. Organ dikelompokkan menjadi dua, yang pertama organ hewan dan manusia, dan yang kedua organ tumbuhan. Yang pertama kita bahas adalah organ hewan dan manusia. Hewan dan manusia pada umumnya memiliki organ yang sama. Organ pada hewan dan manusia terdiri dari: yang pertama adalah jantung. Jantung berfungsi sebagai pusat peredaran darah. Jantung disusun oleh beberapa jaringan, misalnya jaringan otot, jaringan darah, dan jaringan saraf. Jika salah satu jaringan mengalami gangguan, maka jantung tidak dapat berfungsi dengan baik. Yang kedua adalah kulit. Kulit merupakan lapisan terluar dari tubuh. Kulit berfungsi untuk melindungi tubuh dari kuman, suhu dingin, sinar ultraviolet, zat-zat kimia, dan tekanan mekanik. Kulit juga berfungsi sebagai alat ekskresi, yaitu mengeluarkan keringat, dan juga berfungsi mengubah provitamin D menjadi vitamin D, dan juga mengatur suhu tubuh. Organ yang ketiga adalah paru-paru. Paru-paru berfungsi sebagai tempat pertukaran udara berupa oksigen dan karbon dioksida. Pertukaran udara ini melalui organ pernapasan, di mana pada saat manusia menghirup udara, maka udara yang dibutuhkan oleh tubuh masuk berupa oksigen, sedangkan yang tidak dibutuhkan dibuang lagi keluar tubuh. Begitu juga pada saat manusia menghembuskan nafas, manusia mengeluarkan karbon dioksida dan uap air. Organ yang keempat adalah ginjal. Ginjal berfungsi untuk menyaring darah dan mengeluarkan limbah dan racun melalui urin. Masing-masing bagian ginjal memiliki kerjanya sendiri. Walaupun bekerja sendiri, setiap bagian ginjal tersebut saling berkesinambungan dan mendukung satu sama lain. Yang kelima adalah hati. Hati berfungsi sebagai penghilang racun, menyesuaikan kadar kolesterol, membuat protein dan empedu, dan manfaat lain dalam proses pencernaan. Baik, itu adalah contoh dari organ hewan dan manusia. Sekarang kita akan membahas organ tumbuhan. Dan organ tumbuhan yang pertama kita bahas adalah akar. Akar berfungsi menyerap air dan zat-zat yang terlarut di dalamnya dari dalam tanah. Struktur akar dari luar ke dalam meliputi epidermis, korteks, endodermis, dan stele atau silinder pusat. Organ tumbuhan yang kedua adalah batang. Batang merupakan organ tumbuhan yang berfungsi sebagai lalu lintas air dan zat makanan. Struktur batang dari luar ke dalam meliputi epidermis, korteks, endodermis, dan stele. Organ tumbuhan yang ketiga adalah daun. Fungsi utama daun adalah sebagai tempat berlangsungnya fotosintesis. Pada beberapa jenis tumbuhan, di tepi dan ujung daun terdapat lubang-lubang kecil disebut gutatoda atau hidatoda. Lubang-lubang kecil tersebut berfungsi meneteskan air pada saat kelembapan lingkungan sangat tinggi, misalnya di pagi hari atau dikenal dengan proses gutasi.
Struktur daun dari atas ke bawah meliputi epidermis atas, jaringan tiang, jaringan bunga karang, berkas pengangkut, dan epidermis bawah. Sekarang kita masuk organ yang keempat, yaitu bunga. Bunga berfungsi sebagai alat perkembangbiakan generatif. Pada bunga, terdapat putik yang berfungsi sebagai alat kelamin betina dan benang sari yang berfungsi sebagai alat kelamin jantan. Baik, itu tadi adalah contoh organ pada tumbuhan. Sekarang kita masuk materi berikut, yaitu sistem organ. Sistem organ merupakan kumpulan dari beberapa macam organ yang bekerja sama untuk melakukan fungsi tertentu. Sistem organ yang pertama meliputi sistem organ pernapasan. Kita bisa perhatikan gambar sistem organ pernapasan. Sistem organ pernapasan ini meliputi beberapa organ mulai dari hidung, rongga mulut, faring, laring, trakea, bronkus, bronkiolus, dan alveolus. Sistem pernapasan ini membantu tubuh menyerap oksigen dari udara dan membuang gas sisa seperti karbon dioksida dari darah. Dengan dukungan oksigen, seluruh organ dapat berfungsi dengan baik. Yang kedua, sistem organ pencernaan. Kita bisa lihat di gambar, sistem organ pencernaan terdiri dari rongga mulut, kelenjar ludah, kerongkongan, hati, lambung, pankreas, usus besar, usus halus, dan anus. Sistem pencernaan merupakan serangkaian jaringan organ yang memiliki fungsi untuk mencerna makanan. Makanan tersebut akan diproses secara mekanik dan kimiawi, dan makanan tersebut diubah menjadi energi. Yang ketiga adalah sistem saraf. Kita perhatikan gambar terdiri dari organ otak, saraf tepi, dan sumsum tulang belakang. Sistem saraf merupakan jaringan kompleks yang memiliki peran penting untuk mengatur setiap kegiatan dalam tubuh seperti berpikir, melihat, bergerak, hingga mengatur berbagai kerja organ tubuh. Yang keempat adalah sistem ekskresi. Sistem ekskresi pada manusia meliputi organ ginjal, hati, paru-paru, dan kulit. Sistem ekskresi merupakan sistem pembuangan zat sisa pada makhluk hidup seperti karbon dioksida, urea, racun, dan lainnya. Baik, itu adalah contoh sistem organ penyusun tubuh makhluk hidup, lebih khususnya manusia dan hewan. Organisme merupakan tingkatan hierarki paling tinggi. Untuk mencapai organisme biasanya dimulai dari hierarki yang paling rendah, yaitu dimulai dari sel. Kumpulan sel akan membentuk jaringan, dan kumpulan jaringan akan membentuk organ. Dan organ akan membentuk sistem organ, dan sistem organ akan membentuk organisme seperti manusia, hewan, dan tumbuhan. Sekian video pembelajaran kita kali ini, semoga bermanfaat bagi siswa-siswi sekalian. Jangan lupa kerjakan LKPD yang dikirim melalui aplikasi Edmodo. Sampai jumpa lagi di lain waktu.